Bab 22. Sasi. Pandangannya langsung tertuju pada Sasi yang duduk di tepi ranjang. Setia gitu terperangah saat melihat kemolekan tubuh Sasi yang tercetak jelas, dengan lingeri berwarna hitam yang gitu kontras dengan kulit cerahnya. Sasi mengulun senyum melihat Setia yang berjalan perlahan mendekat ke arahnya. Jemari Setia mengusap sulu rambut panjang Sasi yang menjuntai hingga dada. Namun detik berikutnya Setia justru memundurkan langkahnya. "Kenapa, Mas?" Sasi menatap bingung suaminya yang justru memundurkan langkah kakinya. "Maaf, aku tidak bisa menyentuhmu." "Apa?" Sasi dibuat tidak mengerti dengan ucapan Setia. Mana ada suami yang dilarang menyentuh istri sahnya sendiri. "Maaf Sasi, aku benar-benar tidak bisa." Setia berbalik badan, keluar dari kamar. Ia ingat janjinya pada Renata, jika ia tidak akan menyentuh Sasi, hanya Renata lah yang pantas disentuhnya jika kelak mereka sudah benar-benar menikah. Sasi duduk tertunduk lesu di tepi ranjang. Usahanya kali ini kembali sia-sia, bahkan di luar dugaannya. Setia benar-benar tidak ingin menyentuhnya, hal yang gitu menyesakan. Pagi itu Sasi menyantap sarapan seperti biasanya, bersama orang tua Setia yang masih tinggal bersamanya. "Sasi, kamu kenapa? Sakit?" tegur Ibu Nura melihat wajah menantunya yang tampak murung pagi itu. Sasi mendongak. "Aku enggak apa-apa kok, Mah." Sasi berusaha tersenyum. "Pasti kamu kesepian ya di rumah sebesar ini." "Jika Setia sedang bekerja," tanya juga Pak Hendra. "Ya jelas Sasi kesepian. Kenapa kalian tidak program hamil lagi?" usul Ibu Nura. Sasi dan Setia terperanjat saling beradu pandang, menatap Setia dengan sendu. Bagaimana mereka bisa melakukan program hamil, jika Setia sudah berniat tidak ingin menyentuhnya lagi? "Tidak usah buru-buru Mah, lagi pula aku baru saja keguguran. Mana mungkin bisa langsung memiliki anak lagi?" balas Sasi mencari alasan. "Sasi banyak kok wanita pasca keguguran bisa hamil lagi. Kamu jangan pesimis seperti itu," ujar Ibu Nura memberi pengertian. "Atau bagaimana kalau kita periksa rahimmu? Mama yakin kamu bisa melakukan program hamil." "Nah, benar itu." Pak Hendra setuju dengan usul sang istri. "Mah, Setia, apa kamu tidak ingin Mama cepat menimang cucu?" sela Ibu Nura sebelum Setia sempat protes. "Pokoknya kalian besok harus periksa. Mama antar," paksanya. Setia menghela nafas gusar, sedangkan hanya bisa terdiam tanpa protes, takut jika orang tua Setia akan curiga. Keesokan harinya Setia dan Sasi benar-benar menemui dokter kandungan. Di antar orang tua Setia yang gitu antusias menanti Sasi hamil kembali. "Bagaimana hasilnya, Dok?" tanya Ibu Nura setelah memeriksa keadaan Sasi. Dokter wanita yang sudah membawa hasil lab pun duduk di kursi kerjanya, mengecek hasil dari pemeriksaannya pada secari kertas. Dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah pada rahim Ibu Sasi, walau pernah mengalami keguguran. Tapi semua baik-baik saja, dan kemungkinan besar Ibu Sasi bisa hamil kembali. Mendengar penjelasan dari dokter tersebut, membuat kedua orang tua Setia tersenyum lega. "Kamu dengarkan Sasi, kamu masih bisa hamil," ujar Ibu Nura dengan wajah bahagianya. Sasi hanya tersenyum simpul. Itu bukan berita membahagiakan untuknya. Sasi tidak akan pernah hamil, karena Setia sudah tidak berniat lagi menyentuhnya. "Sasi, kamu telepon orang tuamu dan Renata. Mama ingin makan malam bersama dan mengabarkan berita ini," pinta Ibu Nura di tengah-tengah perjalanan. Sasi melirik wajah masam Setia yang fokus mengemudi. "Ayo Sasi, telepon sekarang." "Baik Mah." Sasi pun menurut, bergegas menghubungi ibunya. Malam itu Ibu dan Renata datang untuk makan malam bersama. "Tadi saya sudah ke dokter kandungan, memeriksa keadaan Sasi. Takut rahimnya bermasalah pasca keguguran. Tapi dokter mengatakan Sasi baik-baik saja dan bisa hamil kembali." Jelas Ibu Nura sangat antusias. "Syukurlah nak." Ibu pun turut senang mendengar kabar tersebut, walaupun masih ada rasa kecewanya pada Setia, yang tidak pernah memperhatikan kandungan Sasi. "Dulu, iya Bu, saya sudah tidak sabar menimang cucu." "Sasi, kamu harus program hamil ya setelah ini," sambung Ibu Nura masih dengan wajah antusiasnya.
tanpa mengetahui jika putranya sendirilah yang tidak menginginkan kehamilan itu. Mendengar hal itu membuat Renata meradang. Ia cemburu dan tidak menginginkan Sasi hamil. "Saya keluar dulu." Renata menyudahi makannya, meninggalkan meja makan. Tidak lama kemudian ibu dan Renata pulang. Malam itu Sasi melihat Setia yang tampak resah menatap layar ponselnya. Sasi berpikir mungkin saja Setia sedang bertengkar dengan Renata. Semalaman suntuk Setia tidak bisa memejamkan matanya. Renata tidak membalas pesan dan mengangkat teleponnya. Setia mengerti pasti Renata marah dengan program hamil yang diusulkan orang tuanya. Setia tidak bisa meluruskan semuanya karena sedang banyak orang di rumah. "Sayang, aku tunggu kamu besok di taman kota," tulis Setia dalam pesannya. Siang itu selesai mengajar, Setia bergegas menuju taman kota, menunggu Renata di sana. Hampir 20 menit Setia menunggu tapi Renata tidak kunjung datang. Setia tertunduk lemas menunggunya. "Mas." Setia mendongakkan wajahnya. "Sayang." Tersenyum melihat kedatangan Renata. Setia berdiri dari duduknya, memeluk Renata, namun Renata melepas peluknya. "Kamu marah?" Setia menatap Renata. "Bagaimana aku tidak marah, Mas? Kamu mau melakukan program hamil itu," ujar Renata, meluapkan kekesalan yang sejak semalam ditahannya. "Sayang, kamu salah paham. Aku tidak setuju dengan program hamil itu. Itu hanya usulan orang tuaku saja." Setia memberi pengertian. "Lalu sampai kapan kita seperti ini, Mas?" "Sampai kapan?" ujar Renata sudah lelah dengan semuanya. Ambisinya tetap sama, memiliki Setia seutuhnya. Setia kembali memeluk Renata. "Sabar. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat sampai Sasi benar-benar melepasku." "Sasi tidak akan melepasmu. Dia akan tetap bertahan, Mas," pungkas Renata. Itu jawaban yang didapatnya dari Sasi. Setia tidak menjawab, wajahnya tampak bingung. Renata melepas peluknya. "Aku lelah, Mas." Renata hendak beranjak pergi namun Setia mencekal lengannya. "Sayang, kamu jangan seperti ini. Kamu hanya perlu yakin jika aku hanya mencintaimu." Renata menepis tangan Setia, bergegas pergi masuk ke dalam mobil. "Renata, dengarkan aku, Renata." Setia mengetuk kaca mobil itu berkali-kali. Renata tidak menggubrisnya. Ia menyalakan mesin mobilnya, melaju meninggalkan tempat tersebut. Setia masuk ke dalam mobilnya, mengusap kasar wajahnya. Pertengkarannya dengan Renata benar-benar membuatnya risau. Ponselnya berdering. Ricky temannya menghubunginya, mengundang Setia untuk datang ke acara ulang tahunnya nanti malam di sebuah klub. Setia tidak membalas pesan Ricky, tidak tertarik dengan pesta itu. Sampai malam hari Renata tidak juga membalas pesannya. Merasa pusing dan suntuk, Setia pun memutuskan untuk datang ke acara Ricky. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Sasi melihat Setia mengenakan hodiahnya. "Hendak keluar rumah." "Bukan urusanmu," ketus Setia. Berlalu pergi keluar dari kamar. Setia melajukan mobilnya ke sebuah klub malam tempat acara itu berlangsung. Dunia malam memang gemerlap. Klub itu sangat ramai dengan orang-orang yang bersenang-senang. "Setia," panggil Ricky melambaikan tangannya. Setia menghampiri rekan kerjanya itu di kampus. Tampak Ricky yang tengah duduk bersama teman-temannya. "Gue kira lu enggak datang. Ayo minum," ujar Ricky seraya menyodorkan botol wine ke arah Setia. Ini kali pertama Setia ke klub malam, apalagi menenggak wine ia belum pernah. Tapi jika mengatakan itu pasti ia akan jadi bahan tertawaan. "Diliatin aja, minumlah, gratis," bujuk Ricky. Setia pun menenggak wine tersebut. Rasanya tidak seburuk yang difikirkannya. Wine itu mampu membuatnya lupa akan pertengkarannya dengan Renata. Setia menenggaknya berulang kali, sampai kepalanya pusing. Setia melihat Ricky yang sibuk bersenang-senang dengan wanita malam, membuat Setia jenuh. Ia pun memutuskan untuk pulang.
Dengan langkah yang sempoyongan ia keluar dari klub malam itu, mengendarai mobilnya dengan setengah mabuk. Mas Setia, Sasi yang mendengar ketukan pintu bergegas membukanya, melihat Setia yang tampak kacau dengan aroma alkohol yang menyengat di tubuhnya. Mas Setia, Sasi menompang tubuh Setia yang sempoyongan lalu memapahnya ke dalam kamar. Sasi merebahkan Setia di ranjang, membuka sepatunya. Setia perlahan membuka matanya. Penglihatannya benar-benar samar. Mas, panggil Sasi melihat Setia yang membuka matanya. Setia tersenyum, menarik pergelangan tangan Sasi, hingga terjatuh dalam pelukannya.